Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua setelah liburan dan sudah memasuki perkuliahan baru dengan berbagai macam kondisi yang terjadi. Untuk sementara memang kita online dulu sampai menunggu keputusan dari prodi terkait edaran rektorat. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah statistik bisnis. Jadi ini adalah mata kuliah dasar yang diarahkan nanti buat teman-teman yang ingin mengambil skripsi biar bisa untuk penelitian kuantitatif, karena sejauh ini yang mengambil penelitian kuantitatif sangat sedikit di HES, dan melalui ini kalian bisa belajar dasar-dasar teknik yang bisa digunakan. Nanti tidak banyak hitung-hitungan tapi lebih ke bagaimana Anda bisa menggunakan teknologi atau aplikasi. Jadi ini adalah pertemuan pertama yang akan kita bahas adalah kontrak belajar dan teknis perkuliahan. Mungkin beberapa sudah kenal saya Rizky Fabianika, jadi untuk informasi ini akan saya skip. Kebetulan sekarang jadi direktur Pondok Sobron. Jika nanti ada yang mau bimbingan yang offline ya, bisa datang langsung ke Sobron. Saya juga membuka bimbingan yang informal, jadi teman-teman yang sudah mulai menyicil skripsi semester 5 bisa saya membuka bimbingan itu. Jadi kalau misalnya skripsi kalau bisa cepat jangan ditunda-tunda. Kalau kalian mulai semester 7 baru mulai, beberapa orang mungkin sanggup, tapi beberapa yang lain mungkin harus menunggu setahun atau 1,5 tahun. Maka memulailah lebih cepat itu lebih baik. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah penunjang. Beberapa kakak-kakak tingkat kalian meliti tentang bisnis, tentang data, tapi data yang digunakan terkadang salah. Bagaimana cara mengolah data, kemudian bagaimana cara menjelaskan sebuah data dalam bisnis maupun dalam keuangan dan lembaga zakat yang berkaitan dengan data statistik itu masih kurang. Maka arah dari mata kuliah ini itu untuk menunjang skill-skill itu. Jadi sejak semester 5 bisa kalian cicil, jangan menunggu sampai semester 7. Nanti dikhawatirkan nanti kalian terlambat memulainya. Bagi beberapa orang yang sudah mampu mungkin bisa, tapi bagi yang merasa sadar diri belum, maka mulailah sejak dini. Jadi tanpa mengambil karya skripsi kalian sudah bisa bimbingan. Jadi kalau kalian yang bisa memanfaatkan perkuliahan ini, jadi mau menulis skripsi atau menulis PKM, jurnal, ISEL, KTI dan lain sebagainya, kalian bisa memanfaatkan kuliah ini untuk menunjang itu semua, atau memulai bisnis atau usaha. Karena memang mahasiswa, maka langkah yang tepat untuk memulai bisnis ya ketika sekarang ini, karena kalian nggak punya atau istilahnya nothing tulus, bukannya tulus ya, tapi kamu tidak punya kerugian kalau kamu rugi karena kamu masih tanggung orang tua. Tapi kalau kamu udah lulus, kalau kamu bisnis maka risikonya lebih besar dan nanti akan ada label, oh kok usahanya gagal dan sebagainya. Kalau kalian gagal masih mahasiswa nggak apa-apa, habiskan kegagalanmu ketika masih mahasiswa. Ketika sudah lulus dia tinggal memanen. Nah, ini berkaitan dengan kontrak belajar. Ada edaran Universitas Muhammadiyah Surakarta berkaitan dengan perkuliahan 25% masuk semester 7, mata kuliah semester 7, 5 dan lain sebagainya. Sampai detik ini saat video ini dibuat belum ada keputusan dari prodi untuk tindak lanjut edaran rektor ini. Karena tidak semua mahasiswa itu mungkin bisa menyanggupi datang ke Solo. Mungkin ada vaksin dan lain sebagainya. Cuman data dari kuesioner yang dibuat oleh tim prodi itu sekitar 70%-an itu siap untuk masuk perkuliahan, walaupun masih banyak yang belum melakukan vaksin, masih tidak bisa vaksin dan lain sebagainya. Maka ini masih menunggu dari keputusan prodi dan keputusan dekanat bagaimana untuk perkuliahan tatap muka. Sampai itu sudah dibuat, maka sementara kita akan berkuliah secara online. Nah, ada perbedaan terkait perkuliahan sebelumnya.
perkuliahan ini nanti bisa memilih antara Zoom atau psikologi. Dan nanti ada teknis-teknisnya saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, seperti biasa, minimal ketidakhadiran saat pembelajaran adalah 10 kali. Nah, kalau misalnya di bawah 10 kali maka akan adanya potongan nilai. Jadi nilai UAS sesuai jumlah ketidakhadiran yang persentasenya di bawah dari 10. Absen yang di bawah 10 masih boleh untuk mengikuti UAS. Nah, 3 pertemuan pertama dihitung masuk semuanya. Jadi untuk pertemuan 1, 2, 3 mungkin ada yang revisi, ada yang adaptasi, ada yang belum tahu informasinya, maka itu masih dimaklumi dan diabsen semua. Nah, tahap adaptasi. Dan bagi yang hanya masuk 3 kali pada absen pertama tadi, absen bonus tadi pertama, kedua, ketiga, maka nilainya secara otomatis akan dikosongkan dan dianggap tidak jadi mengambil perkuliahan. Kenapa? Karena ketika dia cuma ngambil karena absen 3 kali, yang absen pertama, kedua, ketiga, artinya dia itu udah otomatis absen. Selanjutnya kalau dia nggak ikut tes, nggak ikut UAS, berarti sebenarnya dia itu nggak ngambil mata kuliah tersebut, tapi lupa menghapus karena tidak aktif. 3 kali absen itu adalah pemberian gratis bagi semua mahasiswa untuk karena masa adaptasi. Setelah itu peraturannya sudah mulai diberlakukan. Ini seperti perkuliahan sebelumnya. Nah, ada form penilaian Excel. Ini ada form penilaiannya. Jadi ini contoh ya. Ini ada presensi, 10%, UTS, UAS, tugas 1 dan tugas 2. Jadi jangan sampai dianggap bahwasanya perkuliahan online nggak dinilai, nggak dikoreksi, itu enggak. Kalau saya akan mengoreksi semuanya dan itu akan dimasukkan nilai secara benar. Kemudahan atau keringanan dalam berkuliah online bukan berarti melakukan sesuatu yang tidak adil atau kedoliman. Bayangkan, misalnya contoh, ada teman kalian yang rajin kuliah dapatnya A, ada yang teman kalian nggak masuk kuliah, nggak pernah jadi tugas, dapatnya juga A. Nah, apakah itu bisa dikatakan adil? Tentu saja tidak, bukan. Oleh sebab itu, maka dibentuklah walaupun kuliahnya online, sistemnya juga harus yang mengusung asas keberadilan. Walaupun tidak bisa mendekat sempurna, setidaknya itulah ikhtiar yang kita lakukan. Jadi tentu saja ada pembeda antara orang yang rajin berkuliah, ngumpulin tugas-tugas, absen dan lain sebagainya dengan orang yang kuliah sekenanya aja. Tentu saja kan penilaiannya nggak boleh sama. Kalau mentang-mentang ini online, nilainya bagus semua, justru menjadi tidak adil. Karena mau orang yang malas, orang yang rajin nilainya bagus sama semua, kan itu tidak adil namanya. Itu bukan kemudahan yang tidak sesuai dengan asas keadilan. Untuk perkuliahan semester ini ada 2 pilihan. Teman-teman bisa memilih psikologi atau memilih Zoom. Nanti teknisnya akan saya jelaskan ya. Untuk informasi lagi, untuk perkuliahan kedua akan diadakan sesi Zoom. Jadi perkuliahan kedua nanti teman-teman sesuai jam kuliahnya masing-masing, saya akan mengadakan sesi Zoom. Jam kelas A ya di kelas A, jam B ya kelas B, itu untuk misalnya sesi tanya jawab, ada yang nggak jelas, pemberian materi untuk materi-materi selanjutnya, penjelasan RPS itu di semester atau di minggu depan. Nah, ini mahasiswa bisa memilih apakah dia mau ikut perkuliahan Zoom atau psikologi, karena tidak semuanya bisa mengikuti Zoom dan tidak semuanya mau ketika psikologi doang karena dianggap tidak maksimal. Maka baiknya adalah mahasiswa bisa memilih, bisa mau perkuliahan Zoom atau melalui psikologi. Jadi setiap kelas itu sesi Zoom hanya dilaksanakan sekali, yakni pada hari Senin jam 7, yaitu sesuai dengan jadwal kelas A. Jadi nanti bagi kelas A yang tidak ingin mengikuti sesi Zoom, itu bisa diperbolehkan presensi sesuai jam perkuliahannya dan menonton video yang telah dihapus setelah sesi Zoom selesai, dengan catatan presensi sesuai dengan jam pelajarannya. Bagi yang merasa pusing dan keberatan bisa pindah kelas. Jadi gini maksudnya. Jadi orang yang di kelas A itu kan mahasiswa yang di sana itu kita mau mengadakan Zoom, tapi tidak semuanya bisa Zoom di kelas A. Maka tidak masalah tidak ikut Zoom. Yang penting kalian itu absen di psikologi. Nanti ada prakteknya. Kalian yang penting absen di psikologinya jam 7.
gitu. Nah, bagi yang ikut sesi Zoom tetap absennya juga di psikologi jam 7 juga gitu. Bagi yang nanti ada yang ikut sesi Zoom yang sesuai waktunya, atau sesi psikologi kalian absen duluan, nanti nonton videonya belakangan, saya tidak ada masalah. Yang penting absennya sesuai dengan jam. Atau mau ikut psikologi, ikut Zoom juga tidak masalah. Atau kalau merasa pusing, ini bagi yang merasa pusing dan keberatan, bisa pindah kelas. Aduh, nanti masa temanku ada yang ikut Zoom, ada ikut psikologi, aku pengennya psikologi aja, lihat video dari YouTube-nya. Ya udah, pindah kelas aja, kelas B, C, D atau gitu. Tapi kalau nggak mau pindah nggak masalah, kalian nggak harus ikut Zoom. Nah, bagi mahasiswa yang lain, kelas B, C, D bisa mengikuti sesi Zoom dibuka hanya jam 7. Saya rasa nggak ada yang tabrakan itu. Dibuka jam 7, kalian bisa mengikuti sesi Zoom-nya seperti itu. Nah, peserta Zoom tetap melakukan presensinya di psikologi. Jadi mau apapun, mau sesi psikologi atau Zoom, itu tetap absennya sesuai waktunya di psikologi. Jika memilih hanya sesi psikologi, maka presensinya itu sesuai jam kuliahan kelas. Misalnya contoh kelas C, dia punya kelasnya jam 10.20 misalnya. Maka absennya itu ya sesuai jam 10.20. Tapi yang memilih untuk sesi Zoom, misalnya kelas C itu jam 10, tapi Zoom-nya kan jam 7. Itu dia bisa absen milih dua. Bisa absen di sesi Zoom berlangsung jam 7 itu, atau dia presensinya di sesi sesuai jam kelasnya, yaitu jam 10.20 tadi. Jadi itu ada pilihan. Tetap sesinya itu keterlambatnya 30 menit. Jadi teman-teman yang ingin, misalnya saya kelas C Pak, saya pengen ikut sesi Zoom kok tidak bisa karena sesi Zoom cuma di kelas A. Ya udah, kamu boleh mengikuti sesi Zoom di kelas A. Materinya dari saya. Nanti absennya kamu bisa ada dua pilihan. Tetap absennya di psikologi karena saya bukanya tetap psikologinya itu di jam awal, jam 7 atau jam 6. Nah, kalian bisa ikut sesi Zoom, absennya di waktu Zoom yang kelas A itu tadi jam 7 tadi. Atau kalian juga bisa untuk presensi pas sesuai jam kuliah kalian. Misalnya kelas C itu jam 10.20, maka ya absennya 10.20. Jadi ada dua pilihan bagi kelas yang lain gitu. Dan itu ya, keterlambatan itu 30 menit. Ini contoh teknis perkuliahan ya. Contoh, kalian sekarang jam kelas A jam 7 misalnya perkuliahannya. Maka tinggal diklik, kalian presensi, klik nama dan perkuliahan kalian. Kemudian bagi yang ingin ini ada PPT materi perkuliahannya, tetap saya cantumkan. Misalnya kalian nanti pengen sesi Zoom, nanti akan ini untuk pertemuan pertama tidak ada sesi Zoom-nya. Kalau ada sesi Zoom-nya nanti akan disediakan link Zoom di sini. Ada link Zoom-nya. Kalau kalian menghendaki ingin ikut sesi Zoom, kalian tinggal klik Zoom-nya, kalian ikut presentasi, ikut materi saya langsung, nanti bisa tanya jawab, bisa berinteraksi lebih enak. Atau kalian menunggu untuk video materinya diupload. Nah, gitu. Tapi semuanya tetap wajib presensi. Itu untuk kelas A. Contoh lain misalnya kelas C, sekarang jam 7 misalnya, jam 7 pagi. Kalian boleh memilih. Kelas C juga udah dibukakan. Kalian mau nunggu videonya diupload atau kalian bisa langsung ikut sesi Zoom-nya. Kalau ikut sesi Zoom-nya sekarang, maka presensinya juga harus sekarang jam 7 gitu. Atau kalau kalian ikut sesi Zoom tapi lupa presensi atau nggak mau presensi sekarang, kalian boleh memilih untuk presensinya sesuai dengan waktunya. Misalnya katakanlah jam 10.20. Yang penting itu tidak boleh telat 30 menit, itu batas waktunya. Jadi biasa kalian harus menggunakan alarm untuk bisa mengingat kalau ada kuliah, karena kita nggak akan mengingatkan tiap hari. Kemudian siapkan niat, kemudian sinyal. Kalau kalian sinyal di desa kalian sinyal tidak bagus, maka usahakan 10 menit saja itu atau 5 menit saja kalian cari sinyal yang bagus di tempat kalian untuk presensi saja. Presensi masa sulit sih untuk mencari 5 menit aja itu untuk absen psikologi. Nanti untuk video pembelajarannya bisa kalian tonton ketika sinyalnya sudah ada. Yang jelas kalau ada tugas itu biasanya deadline-nya 1 minggu. Jadi di minggu itu kan harus sudah nonton videonya, biasanya ada tugas-tugasnya. Nanti full materinya itu perkuliahan, jadi saya tidak ada presentasi. Kemudian
tidak boleh melewatkan pertemuan atau absen. Tidak, jika kalian itu melewatkan pertemuan atau absen kelas, kalian tidak boleh mengikuti kelas lain. Misalnya kalian di kelas B, telat tahu ketiduran, ikut kelas itu nggak boleh. Jadi kalian ikut ke kelasnya masing-masing. Absennya tidak dihitung maksudnya. Tapi kalau kalian mau mau ikut ya terserah gitu. Kan juga materinya kan ada di ini ya. Kalian itu untuk berlaku di kelas online ya. Kalau offline nanti beda cerita. Kemudian kondisi tertentu tuh izin diperbolehkan dengan catatan tuh izinnya itu sebelum perkuliahan, bukan setelahnya. Kalau setelahnya itu pemberitahuan. Kalian bisa mengarang-arang cerita, padahal sebenarnya tidak ada. Makanya kalau ada perkuliahan, izin Pak saya ada acara Pak besok. Oh ya Pak saya ini Pak ini ada izinnya dulu. Tapi kalau misalnya izinnya itu adalah setelah, nah itu akan kita cek benar-benar itu valid tidak. Kalau memang diadakan kita nggak terima, lebih baik jangan. Misalkan izin itu sebelum perkuliahan. Untuk materi perkuliahan akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya saat sesi Zoom, baik berupa RPS-nya, materinya apa saja, taktik perkuliahannya bagaimana, nanti akan dijelaskan. Ya itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.